Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran yang keempat. Disajikan sebuah gambar. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Ketika Edo sedang asyik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amati iklan yang dilihat Edo tersebut. Nah, setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. 1. Informasi apa saja yang kamu peroleh? 2. Simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Tuliskan pada kolom berikut. Mari kita bahas bersama. Berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk antiseptik. Antiseptik berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Antiseptik tersebut dapat digunakan untuk mandi dan membersihkan luka. Tentu saja kamu bisa menambahkan informasi ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Sekarang mari kita membaca. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa 1. Iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 2. Iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. 3. Iklan media digital interaktif atau internet. Iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Sekarang mari berlatih. Amatilah iklan elektronik, baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Tuliskan dalam kolom berikut. Sebagai contoh, Bapak memberikan salah satu contoh iklan yang dilihat di media televisi. Produk yang diiklankannya adalah sirup marjan. Tanggapannya, iklan tersebut menawarkan produk minuman menyegarkan untuk berbuka puasa. Kalian bisa menambahkan iklan-iklan lain yang kalian lihat di berbagai media. Nah, pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan pada kolom berikut. Sebagai contoh, Bapak berikan salah satu alternatif jawaban. Misalnya pernah. Contohnya iklan Festival Budaya Nasional. Iklan tersebut berisi ajakan untuk meramaikan festival tersebut dan mengenal keragaman budaya Nusantara, sehingga kita akan lebih menghargai persatuan dalam keragaman. Silahkan kalian cari contoh iklan-iklan lainnya. Sekarang mari membaca. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat
harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan, dan kesatuan dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain: 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain: 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. 2. Pertengkaran antar warga. 3. Tawuran antar pelajar atau warga. 4. Merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. 5. Konflik antar suku dan lain-lain. Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Sekarang, mari bermain peran. Kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 6 anak. Ke-6 anak itu nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru. Pelajari naskah untuk bermain peran tersebut. Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas. Untuk naskah dramanya, kalian bisa lihat pada buku paket halaman 155-157. Sekarang mari kita berlatih. Setelah kalian membaca cerita kesombongan membawa bencana, sikap seperti Beni sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Beni dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah. Sekarang, coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tulislah ceritamu pada buku tugas, lalu kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru untuk dinilai. Sebagai alternatif jawaban, bisa kita bahas di sini usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain: 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang ke-7, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Edo selesai belajar. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah beternak ayam petelur. Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. Mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Sekarang mari kita membaca.
Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencarian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencarian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut. Tidak mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Penjelasannya, mata pencarian masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkan. Selanjutnya, menghormati orang yang sedang bekerja. Kalau kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala. Selanjutnya, menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Kemudian, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu menyejahterakan petani Indonesia. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multibudaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang, cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Mari berdiskusi. Lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan Bapak Ibu guru. Tema diskusi adalah tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Tentukan siapa yang menjadi pembicara, notulen, dan moderator. Berdiskusilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dengan sopan dan santun. Berikut hal-hal yang didiskusikan. 1. Daerah tempat tinggal. 2. Jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi. 3. Cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Buatlah kesimpulan hasil diskusi, kumpulkan hasilnya kepada ibu bapak guru kalian melalui media yang telah ditentukan. Nah, sekarang mari renungkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut. Bapak yakin kamu bisa menuliskannya dengan baik. Nah, kalian juga bisa melanjutkan dengan bekerja sama dengan orang tua kalian. Perhatikan saat orang tuamu membeli baju, tas, sandal, ataupun sepatu, baik untuk mereka sendiri ataupun untuk dirimu. Di mana mereka sering membelinya? Apakah produk yang mereka pilih merupakan produk dalam negeri atau produk impor? Diskusikan dengan orang tuamu tentang dampak memilih produk dalam negeri dan produk impor. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapat update untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.